Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan memberikan informasi, ulasan atau review untuk sebuah gembok yang digunakan untuk mengamankan sepeda motor kesayangan kalian. Ini dia gemboknya, ini adalah gembok Cakram Azura. Apa yang menarik, apa yang unik dari gembok ini, mari kita bahas. Oke, gembok Azura ini adalah gembok yang kalian pasang di piringan Cakram ya. Kalian bisa lihat gembok ini tidak menggunakan anak kunci. Jadi cara pengunciannya adalah menggunakan pin. Ada 4 pin di sini yang bisa kalian atur, bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Untuk bodinya sendiri cukup kecil, compact dan simple, terlihat keren. Untuk ukurannya, panjangnya 50 mm, lebarnya 40 mm. Bodinya terbuat dari kuningan. Untuk pada bagian segel, ini ukuran segelnya 6 mm. Kemudian terbuat dari baja ataupun besi, tapi jangan khawatir karena dilapisi dengan chrome. Bukan stainless steel tapi dilapisi dengan chrome ya. Jadi tidak mudah berkarat meskipun masih bisa berkarat. Jadi lakukan perawatan dengan baik. Untuk pada bagian pemutar atau roda pinnya ini bukan besi ataupun baja. Gue nggak tahu ini bahannya apa, tapi sepertinya tidak mudah berkarat. Bisa jadi stainless steel, bisa jadi aluminium. Gue kurang tahu ya. Tapi sepertinya ini bagus kok. Sebenarnya gembok ini tidak mudah berkarat ya, tapi tetap harus dilakukan perawatan dengan baik. Untuk merawat gembok seperti ini, jangan gunakan yang namanya grease ataupun gemuk ataupun stempet. Karena kalau kering dia malah menjadi kotoran yang menghambat dari si kunci ini, bikin macet aja. Lalu gunakan apa? Gunakanlah cairan penetran ya, atau kita sebutnya dengan cairan WD. Karena cairan WD itu caranya disemprot. Jadi tidak hanya melumasi, tapi juga membuang kotoran. Kalau kalian gunakan oli, dia akan melumasi, tapi karena oli itu sangat lengket, dia akan menempel kotoran juga. Lama-lama akan menyumbat dan bikin macet juga. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk sepeda motor matic seperti Honda Beat, Yamaha Mio M3 juga bisa. Tapi silahkan disesuaikan saja ya. Kalau kalian sudah mengganti piringan cakramnya dengan variasi, silahkan disesuaikan saja. Karena seperti Yamaha Mio M3 gua, itu udah diganti pakai piringan cakram dari TDR. Ternyata lubangnya tidak cukup ya. Kalau untuk sepeda motor yang standar, pakai piringan cakram standar, umumnya bisa pakai ini ya. Baik itu Suzuki ataupun merek-merek lain. Silahkan disesuaikan saja, tapi kalau pakai standar sih umumnya bisa. Untuk penggunaannya juga cukup mudah, kita disediakan tombol untuk pembukanya. Dan untuk pin bawaannya, kalau tidak salah 04 kali ya. Atau silahkan saja tanya ke penjual gemboknya, pin bawaannya berapa. Untuk mengubah pin bawaannya, caranya, dia harus dalam posisi terbuka dulu. Jika sudah terbuka seperti ini, tekan bagian tombol ini, tekan, baru kita setting sesuai dengan keinginan kita. Gua mau ubah di sini satu. Ingat ya, ada tanda panah ini. Luruskan dengan tanda panah ini dan garisnya. Kalau sudah, gua mau ubah ke satu-satu, lepaskan. Baru kita kunci. Ingat, kalau kita melakukan penguncian, setelah penguncian jangan lupa untuk diacak. Oke, kalau kalian lupa untuk mengacaknya, malah nanti bisa dibobol. Setelah teracak seperti ini, kunci tidak bisa dibuka. Untuk membukanya tentu saja posisikan lagi kode-kode tadi, pin yang sudah kita setel. Buat tadi kodenya 111. Nah, baru kita tekan dan terbuka. Oke, cukup mudah ya. Nah, berapa sih harganya? Harganya ini gue beli dengan harga Rp85.000 aja. Cukup terjangkau. Gue belinya di Tokopedia. Silahkan kalian cari apa itu di Tokopedia, Shopee, Lazada, terserah kalian mau carinya di mana. Dan secara keamanan ini cukup baik. Kenapa? Karena di sini tidak ada namanya lubang kunci. Jadi nggak bisa dijebol pakai kunci L, kunci T. Kemudian untuk dipotong menggunakan gunting baja atau gunting besi gitu ya. Ini tidak bisa. Karena ketika dipasang piringan, ini akan lebih sempit sehingga gunting baja tidak bisa masuk untuk menggunting ini. Kalau gergaji besi gimana bang? Ya bisa, kalau umpamanya kalian lupa atau ini macet bisa digergaji besi. Tapi kalau untuk pencuri akan sangat makan waktu kalau menggunakan gergaji besi. Kemudian untuk cairan asam juga, karena ini tidak ada lubang kunci, mau dimasukin kemana gitu ya cairan asamnya. Kalau di bagian ini juga nggak mudah berkarat. Dan ini ada lapisan-lapisan chrome untuk bagian sekelnya. Jadi cairan asam juga akan sulit untuk menembus gembok ini. Secara tampilan juga keren. Ya, jarang inilah ya yang punya gembok seperti ini.
Dan kalian kalau mau cari di toko material ataupun toko otomotif juga akan sulit cari gembok ini. Silahkan cari di online store kesayangan kalian ya. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi cari referensi gembok yang bisa mengamankan sepeda motor kalian. Ini bisa salah satu jadi pertimbangan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih. Keren ya?